Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dicurigai tercemar limbah pabrik, warna air Sungai Citarum tiba-tiba berubah menjadi biru. Ikan di sungai pun mabuk. Seorang guru pondok pesantren di Ciamis ditangkap karena diduga mencabuli santrinya berulang kali. Sekelompok orang merusak dan merobohkan rumah serta menganiaya petani di Tanah Garapan Negara, Desa Wonoharjo, Pangandaran. Seorang guru pondok pesantren di Ciamis ditangkap karena diduga mencabuli santrinya berulang kali. Modusnya pelaku menjanjikan untuk menjadikan korban sebagai istri. Setelah mendapat sejumlah laporan, anggota Satreskrim Polres Ciamis menangkap pria berinisial N. Pria yang merupakan pengajar dan pengasuh pondok pesantren ini diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah santriwati. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sudah melakukan aksi pencabulan sejak tahun 2021 dengan menyasar para santriwati yang diajarnya. Modusnya, ia menjanjikan korban untuk dijadikan istri. Tersangka juga merekam para korban dan mengancam akan menyebarkan video mesum tersebut jika korban tidak menuruti kemauannya. Aksinya diduga dilakukan di dalam pondok pesantren dan di rumah tersangka. Hingga kini jumlah korban yang melapor berjumlah 5 orang. Jadi awalnya anak korban ini menolak untuk disetubuhi oleh tersangka, tapi dengan bujuk rayu akan dinikahi, akan bertanggung jawab. Akhirnya anak korban ini dulu dan terjadilah persetubuhan. Jadi pondok itu tersangka ini sebagai salah satu pengajar. Dia sebagai guru mengaji dan guru olahraga. Jadi interaksinya memang dari awalnya dari sana. Kalau video itu motifnya untuk apa, Nan? Jadi sementara berdasarkan pendalaman yang akan dilakukan kepada tersangka, itu hanya dokumentasi pribadi tersangka. Terkait kejadian tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Ciamis akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Jelas untuk pelakunya kita serahkan semuanya ke Polres untuk ditindak sebagaimana hukum yang berlaku. Untuk pesantrennya kami melakukan pendalaman jika nanti memenuhi syarat bagaimana nanti rekom dari polisi atau terkait. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Aksi tawuran antar kelompok geng motor terjadi di Purwakarta. Tawuran ini meresahkan karena pelaku menggunakan senjata tajam. Video amatir warga merekam tawuran antara kelompok geng motor yang terjadi di Jalan Kolonel Rahmat, Kabupaten Purwakarta. Aksi tawuran ini meresahkan warga karena para pelaku tawuran juga menggunakan senjata tajam. Kurang dari 24 jam, anggota Polres Purwakarta akhirnya membekuk para pelaku. 12 pelaku ditangkap di sejumlah lokasi di wilayah Purwakarta Selasa pekan lalu bersama 11 senjata tajam ukuran besar. Di antaranya kelewang sepanjang 1,5 meter, samurai, pemukul bisbol, hingga panah. Dari hasil penyelidikan, para pelaku melakukan tawuran atau adu kekuatan setelah menyepakati lokasi tawuran melalui media sosial. Anggota geng motor ini ternyata tak hanya berasal dari Purwakarta, namun sebagian berasal dari Cikampek, Karawang, dan Jakarta. Motifnya ini hanya adu kekuatan. Jadi mereka ini menggunakan medsos untuk berkomunikasi, saling menantang, dan ini tentunya sangat meresahkan. Maka kita lakukan upaya untuk tindakan-tindakan yang represif. Dan kita juga di sini tegaskan karena alat yang dibawa juga alat-alat yang berupa tajam. Maka kita akan kenakan juga undang-undang darurat tahun 51. 12 pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Purwakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Aklim melaporkan dari Purwakarta.
Dua pencuri nyaris membawa kabur sepeda motor milik warga Cilengsi, Bogor. Saat berusaha kabur, pelaku sempat melepaskan tembakan ke arah warga. Pria ini langsung berteriak maling saat memergoki dua pria yang berusaha mencuri sepeda motor. Beruntung ia tak terkena tembakan yang dilepaskan pelaku saat berusaha kabur. Dua orang pria tak dikenal itu nyaris membawa kabur sepeda motor milik warga di Kampung Sawah Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Selasa pagi. Namun aksi pencurian gagal karena kepergok oleh warga sekitar sehingga sepeda motor ditinggal kawanan terduga pelaku. Sayangnya kedua pelaku melarikan diri, sementara warga yang mencoba mengadang aksi pelaku mengalami luka pada bagian tangan akibat terjatuh. Sekitar jam 5.20 ada teriakan maling. Saya sedang ngopi di hadapan rumah, saya keluar, saya hadang. Ternyata sudah ada yang menunggu, driver dan satu orang berjalan membawa senpi. Dan nggak jauh jarak dengan saya lihat seperti senpinya kol, Pak. Senpinya sekol. Nah, begitu saya mau hadang, tembakan pertama itu kayak ket, nggak keluar. Yang tembakan kedua yang meledak, itu yang saya jatuh. Ya. Sebetulnya bukan resah sekali, sangat meresahkan, Pak. Karena kan kita, jadi kemana-mana kan warga kan takut, Pak. Kalau seperti ini keamanannya kan. Atas kejadian ini, warga berharap polisi bisa menangkap kawanan pelaku pencurian sepeda motor yang menggunakan senjata api lantaran mengancam nyawa warga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Berhati-hatilah Anda saat meninggalkan tempat usaha. Seorang pria di Cilengsi, Bogor terekam kamera pengawas mencuri uang di warung internet. Sejumlah uang tunai di laci kasir ludes dibawa kabur pelaku. Berjalan santai sambil mengamati lokasi sekitar, seorang pria masuk ke dalam warung internet dan rental permainan PlayStation di Jalan Camat Enjan, Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Rabu sore. Setelah memastikan keadaan sepi dan aman, pria ini langsung menuju meja kasir dan mengambil sejumlah uang tunai yang tersimpan di dalam laci meja. Aksi pencurian ini berlangsung hanya dalam hitungan detik. Usai melancarkan aksinya, pelaku segera meninggalkan lokasi tanpa diketahui oleh penjaga atau pemilik warung internet. Jangan di warnet itu sepi, itu tidak ada orang. Saya anggap itu aman kan. Tiba-tiba pas saya kembali lagi ke warnet, itu laci udah kebuka dikit. Lalu saya pantau CCTV. Nah ternyata ada orang yang masuk ke warnet, gitu aja. Terus dia langsung ngambil uang atau gimana, Pak? Iya, langsung ngambil uang. Kayak kalau dia dari CCTV sih dia celangak-celungkup dulu di sekitar depan warnet. Terus masuk pelan-pelan, terus langsung ke laci warnet. Itu uang kira-kira yang diambil berapa, Pak? 150 ribuan. Kalau pencurian saya baru pertama kali. Harapan saya sih semoga ditangkap pelakunya untuk melakukan biar efek jerak. Atas kejadian ini, warga sekitar diimbau untuk lebih waspada terhadap aksi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena aksi pencurian seperti ini bisa saja terjadi jika pelaku melihat kesempatan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sekelompok orang tak dikenal merusak dan merobohkan rumah petani di Tanah Garapan Negara, Desa Wonoharjo, Pangandaran. Tak hanya itu, pelaku juga menganiaya pemilik rumah. Tiba-tiba saja sekelompok orang tak dikenal mendatangi lokasi rumah milik Engkos Rosandi, seorang petani berusia 58 tahun di Dusun Padasuka, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Tanpa banyak bicara, sejumlah pria ini langsung merusak rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Mereka juga merobohkan seluruh bagian bangunan berukuran 4 x 10 meter hingga rata dengan tanah. Engkos yang berada di lokasi kejadian sempat mempertanyakan aksi perusakan tersebut. Namun salah satu pria tiba-tiba melempar kayu dan diduga memukul sang pemilik rumah hingga alami luka lebam di bagian wajah. Nih, saya lagi nyemprot di sini.
Nah, udah gitu dia langsung bongkar ini. Nah, saya kan lagi bawa semprot, disemprot sama saya gini nih, gitu. Terus saya lari ke sana, dia mau ngejar sana, langsung hajar saya di sana. Saya sampai jatuh. Nah, udah jatuh di sana, terus saya diamankan sama teman saya, dibawa ke sana tuh. Ini mungkin kena pukulan atau kena, soalnya kan ada yang bawa ini lempar saya gitu. Ya mungkin karena saya ngebangun di sini atau gimana itu saya nggak tahu. Kerugiannya berapa Pak? Ini kerugian sekitar 70 lebih lah. Aksi perusakan dan penganiayaan ini pun langsung dilaporkan ke Polres Pangandaran. Penyidik langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti serta mencari tahu motif perusakan yang dilakukan pelaku. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Hampir 1 pekan berlalu, polisi akhirnya menangkap pelaku perusak rumah milik seorang petani di Pangandaran. 5 terduga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Pangandaran. Setelah melakukan pemeriksaan saksi dan penyelidikan, anggota Satreskrim Polres Pangandaran langsung membekuk 5 pria. Masing-masing terduga pelaku berinisial S 40 tahun, IS 39 tahun, SK 47 tahun, SH 50 tahun, dan RA 35 tahun. Kelima pria ini diduga menjadi pelaku perusakan rumah milik petani di Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran. Sebelumnya para pelaku ini tiba-tiba datang ke rumah Engkos Rosadi dan langsung membongkar paksa bagian rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Korban juga mengaku dikeroyok oleh para pelaku hingga alami luka di bagian wajah. Dan kita sudah amankan 5 orang pelaku dan saat ini masih dalam pengembangan pemeriksaan. Untuk sementara 5 ya yang kita amankan dan sudah dilakukan penahanan. Dan selanjutnya masih pendalaman terkait dengan tersangka-tersangka lainnya. Pasal yang dikenakan pasal 170 KUHP dan 351 KUHP. Para terduga ini ada kaitan dengan perusahaan atau apa gitu? Nah ini nanti dalam pengembangan kita. Ya. Para tersangka kini ditahan di Mapolres Pangandaran untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kasus ini untuk memastikan motif dan aktor lain yang terlibat dalam peristiwa perusakan rumah tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.